hari Sabtu sore jam 4 kembali lagi saya menemani Mbak semua dalam live Instagram program Nina Nugroho Solutions di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Wow, sudah ada yang bergabung. Halo Mbak, Mbak Saida Supandi, Mbak Mas Silina, wah, Mbak Ori HS, Nurlaili, dan banyak lagi. Yeay, terima kasih karena sudah bergabung di sore hari ini. Mudah-mudahan Mbak semua masih dalam keadaan sehat walafiat karena 2 hari lagi akan mulai PSBB ya Mbak ya. Mudah-mudahan yang terbaik lah buat semuanya. Nah, hari ini Mbak, kita akan sama-sama ngobrol tentang COVID-19 di Thailand nih. COVID-19 di Taiwan, sorry, kok Thailand ya? Soalnya tahun lalu ke Thailand. Jadi ke bawah-bawah kita sama Thailand ya. Ya, COVID-19 di Taiwan. Kenapa kita pilih negara Taiwan? Karena Taiwan itu katanya sebagai negara yang termasuk sangat berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19 di negaranya. Nah, gimana sih caranya? Kok bisa ya? Dikala negara-negara lain itu banyak banget kasus penambahan suspek baru atau positif yang baru, di Taiwan malah minim sekali gitu, bahkan jumlah kematiannya pun hanya 1 digit, yaitu berarti di bawah 10 ya Mbak semuanya. Nah, saya penasaran nih, Nina Nugroho Solutions penasaran nih, gimana sih kok bisa? Nah, sore hari ini saya akan ditemani oleh Mbak Dewi Mariam, S-Cup NS M-Cup. Wah, tuh beliau adalah seorang kepala perawat instalasi rawat inap bedah RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, kenapa saya milih beliau untuk menemani saya ngobrol sore hari ini? Nah, ini Mbak Dewi Mariam adalah seorang kepala perawat di instalasi rawat inap bedah RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Tapi saat ini beliau sedang menempuh studi S3-nya di Nursing Kaohsiung Medical University Taiwan. Nah, selama ini ia tidak hanya melihat tapi juga mengalami sendiri bagaimana kehidupan di Taiwan selama pandemi COVID-19 terjadi di Taiwan. Taiwan, Pulau Formosa yang indah ini dianggap sebagai wilayah yang paling berhasil dalam mengatasi COVID-19. Nah, kita sama-sama ngobrol ya nanti ya dengan Mbak Dewi Mariam. Gimana sih kehidupannya di sana? Kenapa sampai dengan tingkat penambahan positif corona itu minim banget, dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, bagaimana kebudayaan masyarakatnya, hal-hal apa saja yang menjadi kebiasaan di sana sehingga bisa dinilai berhasil dalam penanganan virus corona. Siapa tahu Mbak ada yang bisa kita adaptasi di sini ya kan. Nah, untuk experience-nya Mbak Dewi Mariam ini adalah seorang diploma keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemudian S1 keperawatan FIK Universitas Erlangga, S2 keperawatan Universitas Indonesia, dan PhD Student School of Nursing Kaohsiung Medical University Taiwan. Nah, kan keren banget kan? Yuk kita sama-sama undang Mbak Dewi Mariamnya karena sudah gak sabar pengen ngobrol-ngobrol terkait COVID-19 di Taiwan itu seperti apa sih, dan bagaimana, apa kabar Mbak Dewi Mariam di sana. Kita undang beliaunya ya. Oke. Jangan lupa ya Mbak, 2 pertanyaan seputar tema nanti akan dipilih. Jangan lupa tanya-tanya seputar temanya adalah COVID-19 di Taiwan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Dewi, salam kenal. Salam kenal. Iya. Terima kasih sudah diajak untuk bergabung. Masya Allah, nggak kebalik Mbak. Nina yang makasih Mbak karena sudah berkenan nemenin ngobrol-ngobrol nih sore hari ini. Mohon maaf kemarin ngobrol nggak ikutan Mbak karena lagi kurang enak badan. Kayaknya iya. Mbak Dewi apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang masih di sana ya Mbak ya?
Ya, saya masih di Kaohsiung. Oh, sudah berapa lama Mbak Dewi di Kaohsiung? Namanya susah banget. Setahun lebih, nggih. Setahun Saya lebih ya? nah, ini menginjak semester ketiga sekarang. Oh, setahun lebih berarti dari awal masa pandemi corona COVID-19 ini Mbak Dewi sudah di sana ya posisinya ya, sudah di Taiwan ya. Ya. Berarti salah satu yang mengikuti nih perjalanan dari awal, mulai dari adanya kasus pertama yang apa namanya di Taiwan sampai dengan sekarang. Mbak Dew, ngobrol-ngobrol boleh ya kita sampai jam 5 ngobrol-ngobrol. Silakan Monggo. siapkan teh manis boleh, air putih boleh. Ini sebenarnya masih masa liburan. Jadi kita Oh. mulai perkuliahan mulai September ini. Eh, Oh. itu kita libur summer ya, tapi Mm-mm. kita tidak ada yang pulang. Mahasiswa Indonesia tidak ada yang pulang di sini. Semuanya di sana ya. Tidak ada yang pulang karena ada larangan atau bagaimana, Mbak? Iya, Hmm. Dan jadi kami diminta untuk menahan diri untuk tidak ke Indonesia dulu. iya, karena saya baca-baca juga kan sebelumnya itu penambahan positif corona 0,0000 gitu per harinya ya kan Mbak. Kan update-nya bagus sekali nih di Taiwan. Saya juga sempat baca-baca, tetapi beberapa hari terakhir itu ada Iya, lagi penambahan kasus baru ya Mbak ya, yang iya. disinyalir katanya penambahannya dari Indonesia gitu. Masya Allah, itulah Jadi ya. Mm-mm. katanya jadi beliaunya itu kerja di Indonesia selama beberapa bulan, kemudian kembali lagi ke Taiwan. Dia kan orang lokal. Kemudian Hmm. di airport dicek, diperiksa, ternyata positif, jadi langsung masuk ke karantina di sana di Taiwan. Oh, ya Allah, iya ya. Bagaimana perasaannya sebagai orang Indonesia, Mbak, di sana gitu? Apakah ada sikap yang bagaimana ataukah enggak gitu kan? Pasti kan, wah gitu udah prestasi tersendiri nih berbulan-bulan tanpa ada penambahan kasus baru gitu kan? Dari bulan apa ya terakhir Juni ya, kalau saya tidak salah itu tanggal 26 Juni itu pik-piknya, tapi setelah itu shoot langsung grafik penambahannya menurun-menurun dan sampai nol gitu kan. Kemarin, Akhir-akhir ini, iya baru kemarin ya, 11 September ya ketahuannya ya. iya, aduh Masya ya, Allah. Ya harus, tapi nggak ada ini kan Mbak, tidak ada yang memandang sebelah mata atau takut dari Indonesia gitu nggak ya? wah, alhamdulillah orang Taiwan baik-baik. Jadi saya rasa enggak ada stigma seperti itu, enggak ada. Oh iya iya, alhamdulillah. Itu suara apa Mbak? Kipas angin apa apa? Gerah ya? Lagi summer ya? Iya, summernya panas banget pasti di sana Iya, ya. di sini kan musim panas Heeh. ini. Jadi Iya, panas meskipun sudah menyala AC tetap aja. masih kepanasan ya Mbak, Masya Allah. Iya, ini di sini malah pancaroba. Jakarta hujan, katanya hujan gede banget ngelihat status dari teman-teman di Instagram gitu kan. Tapi di sekitar rumah saya Cibubur malah nggak hujan-hujan. Katanya banyak pawang. Oke, lagi banyak pembangunan. Mbak Dew, kenapa milih apa namanya memilih Taiwan untuk menyandang gelar doktornya nih? Padahal udah diterima di Universitas Indonesia. Wah, ini gimana nih? Oh, saya kemarin itu diterima di UI dan juga di Taiwan. Hmm.
tapi saya memang punya cita-cita. Sejak dulu saya punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri. Hmm. Memilih Taiwan karena saya itu mencari eh, area Asia supaya culture shock-nya enggak terlalu itu, terlalu Je- Jeblak gitu ya kalau bahasa Jawa. Ya jeblak. ya jadi saya berharap kalau kita kuliah di daerah negara Asia itu mungkin sama kulturnya sama Indonesia itu sama. Itu Hmm. yang pertama. Yang kedua, saya itu juga pengen eh, menjalani pendidikan yang eh, berbasis ke Europe gitu loh. Jadi Hmm. saya rasa Taiwan ini eh, nyambung dua-duanya gitu loh. Jadi Oh. eh, Asianya juga masuk, Mm-mm. terus harapan saya pengen eh, Pendidikannya berbasis pendidikan yang kepada ke Eropa. Eropa. Eropa itu kan terkenal terbaik ya eh, Hmm. kurikulum Keperawatannya. Oh, iya 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 iya. Wah, luar biasa. Kenapa suka pendidikannya. gimana gimana, Mbak? Monggo, Mbak. Jadi saya rasa Taiwan itu eh, sudah mencakup semua gitu loh yang saya inginkan. Wah, luar biasa, iya. Jauh-jauh ya, Mbak. Masya Allah. S3 ke sana. Berarti nggak ketemu-ketemu keluarga dong, Mbak? Ya, udah 1 tahun. Iya, Hmm. terakhir pulang Januari. Oh, pas banget ya. Pas awal apa COVID-19 baru ditemukan itu kan tanggal 25 Januari kalau nggak salah ya di Ya. Taiwan. Mbak Dewi posisi udah di Taiwan lagi atau masih di Indonesia? Saat itu pertama ada pengumuman Taiwan ada apa? Ada pasien COVID-19 itu saya posisi di Indonesia. Oh, Tapi saya langsung kamu harus segera pulang, harus balik sini, harus segera balik sini. Jadi hmm. kejaran sama waktu. Mm-mm-mm. Iya betul. Mm-mm. Saya sekitar mungkin 2 mingguan saya eh, di Indonesia. Indonesia balik saya. Hmm. Saya cari penerbangan yang tidak transit ke Hong Kong. Jadi kita pada waktu itu kita diberi informasi ya Mm-mm. sama kampus untuk menghindari negara-negara yang sudah Ter- terdampak. Iya iya. Jadi langsung cari direct flight ya Mbak ke Taiwan ya. Iya, Mm-mm. iya. Nah, Kalau kita enggak direct itu kalau meskipun kita transit hanya 1 jam gitu ya, mm-mm. 1,5 jam gitu, kita sudah dianggap eh, ODP kalau di sini gitu resiko kali ya. sudah dianggap resiko tinggi dan Oh, kita harus sudah karantina sepulang sampai di Taiwan itu kita harus sudah cek mm-mm. PCR kemudian PCR. sudah Oh, langsung ceknya langsung PCR ya Mbak, nggak pakai rapid-rapid ya? iya di sini enggak ada rapid, kita Oh, langsung PCR. PCR ya, iya. Nah, Mbak, pada saat Mbak kan dari Indonesia tuh terus langsung datang ke Taiwan. Pada saat itu kondisinya kayak gimana tuh Mbak? Kan udah mulai ada pasien positif tuh. Nah, kesan pertama gitu kan waktu Mbak nyampe sana itu seperti apa?
ya pemerintahnya apa saja yang ya, peraturan-peraturan atau mungkin himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terus juga kondisi masyarakat di sana itu bagaimana menerimanya gitu, Mbak. Ya, panik ya manusiawi gitu ya. Mm-mm. Pertama datang saya ya ya panik. Tapi terutama kampus kampus saya itu Mm-mm. memberi informasi. Jadi hampir malah enggak hampir tiap hari, Mm. hampir sehari itu kalau 2-3 kali blast message tuh itu kita diberi informasi sama kampus Kampus. mengenai banyak hal, mengenai masker, Mm. kemudian bagaimana cara pembelian masker. Jadi di sini ini kami mendapat jatah setiap eh, 10 hari Mm. itu kita dapat jatah masker untuk kita bisa beli Mm. itu di apotek-apotek terdekat. Itu Mm. saya rasa perannya kampus saya itu sangat besar. Jadi eh, mereka itu menenangkan kita gitu loh, Mm. supaya kita itu enggak panik. Mm. Kemudian juga memberi menanyakan apa kebutuhan kita gitu. Oh. Kan eh, universitas itu kemarin juga sempat memberikan bantuan biaya Mm. untuk mahasiswa-mahasiswa luar dari Mm. Taiwan yang eh, membutuhkan Mm. akibat terdampak dari COVID ini. Mm. Jadi eh, saya rasa kalau untuk panik ya mungkin ya sesaat itu aja. Kemudian Mm. kami tenang gitu. Mm. Karena ada banyak informasi, kemudian juga pemerintah menyediakan banyak eh, alkohol untuk cuci tangan gitu, Mm. langsung. Jadi pemerintah sini itu langsung nyiapkan di pojok-pojok. Jadi di pojok-pojok Setiap. taman itu Mm. ada ya, Mm. ada tempat untuk cuci tangan. Kemudian Mm. di perkantoran itu kita Mm. kalau masuk sebelumnya kita itu body thermal ya, di Mm. dilihat suhu tubuh kita, kemudian kita pasti disediakan eh, alkohol untuk cuci Alkohol. tangan. Mm. Kayak hand sanitizer gitu ya, Mbak ya. Ya, Mm. Mm. Iya, kampusnya kan luar biasa banget tuh Mbak, peduli banget kan sama mahasiswanya. Nah, kampus itu apakah dapat himbauan gitu mungkin Mbak dari pemerintah untuk supaya peduli kepada mahasiswanya gitu maksud saya. Jadi di sana itu semua unitnya tuh bergerak bersama untuk mengantisipasi penambahan kasus gitu Mbak. Jadi sampai ke kampus-kampus juga dihimbau benar-benar untuk sama-sama memberikan informasi dan juga memberikan solusi gitu kali ya terkait kayak tadi kan masker, hand sanitizer gitu kan itu kalau di Indonesia kan malah kebalikannya tuh Mbak. Di saat masa awal pandemik itu yang namanya masker, hand sanitizer itu susah banget dicari dan malah mahal banget gitu harganya. Kalau di sana katanya normal ya harganya ya, karena pemerintahnya sudah bersiap gitu. ya. Himbauannya disampaikan ke kampus, ke unit-unit terkecil atau gimana tuh Mbak? Jadi semua, jadi saya pun yang bukan orang lokal ya, kita semua Mm, itu mendapatkan flash message gitu mm, dari lewat HP kita. Jadi kita mm, diberi SMS, mm, diberi himbauan
sama pemerintah Taiwan. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Eh, Bahkan saya juga eh, hampir tiap hari itu dapat waktu itu kita hampir tiap hari kita dapat Pesan itu info ya, info ya. Hmm. Hmm. Iya. bagaimana menghindari itu penularan COVID Hmm. seperti itu. Hmm. Eh, ya, eh, jadi kalau untuk beli masker waktu Hmm. itu kita dapat email gitu di Hmm. mana kita yang menyediakan masker, Hmm. apa yang menyediakan masker, berapa jauh dari tempat tinggal kita. Terus Hmm. jadi kan tidak apotek itu tidak tidak jual masker 24 jam itu enggak. Jadi ada Hmm. Ada jam-jamnya. iya ada jam-jamnya. Oh. Ada ngantri gitu nggak, Mbak? Beli masker Oh, apa? enggak tidak Hmm. enggak ada yang ngantri karena modelnya itu jadi model pemerintah Taiwan itu membuat seperti program untuk Hmm. mengatur lalu lintasnya pembelian masker. Hmm. Jadi kita contohnya kita ini kan ARC saya ya. Kayak Hmm. kayak KTP sini. Hmm. Jadi kita ini saya ini 08 ya belakang saya. Berarti saya Hmm. kan genap. Hmm. Genap itu jam berapa belinya di hari apa itu sudah diatur semua. Jadi kita tidak ada yang Hmm. hanya antri panjang gitu tidak ada. Hmm. Masya Allah. Berarti benar-benar selain apa ya? Apa yang berbeda ya? Antisipasinya mungkin ya. Mereka mulai dari awal ya. Gitu. Jadi Iya, begitu udah ada kasus positif, terus langsung bergerak gitu semuanya. Dan yang lebih oke-nya lagi ya sistemnya udah bagus gitu ya Mbak Dewi ya. Mungkin ya di sana ya. Jadi lebih iya. cepet gitu. Sistemnya Geraknya. Iya, 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 iya. yang Mm-mm. pengalaman dari SARS dulu mereka SARS kan ya. Heeh. 2003 itu kan mereka kan ada kasus SARS yang benar-benar banyak yang Hmm. meninggal di Taiwan. Jadi Mm-mm. belajar pemerintahnya itu jadi lebih hati-hati. Begitu Hmm. ada kabar tentang COVID ini, Mm-mm. pemerintah langsung gitu. Mm-mm. Iya langsung. Karena memang berarti belajar dari pengalaman SARS tahun 2003 itu, kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan sistemnya gitu ya Mbak. Mereka juga lebih bersiap gitu kan. Jadi lebih mudah untuk mempersiapkannya. Masyarakatnya sendiri langsung nurut tuh Mbak. Iya, Hmm. saya sih yang itu memang masyarakat sini itu memang sangat disiplin, Bu. Mm-mm. Disiplin sih dan mereka tuh patuh gitu dengan Mm-mm. aturan. Hmm. Contoh kecil ya, kita buang masker sembarangan ya. Mm-mm. Kalau kita ketahuan ya, kan Mm-mm. di jalan itu banyak CCTV, Bu. Hmm. Hati-hati itu ketahuan kita membuang sampah sembarangan, Mm-mm. buka masker sembarangan, Mm-mm. dendanya itu juta rupiah. Berapa? 3 juta rupiah. Oh alah, mending buat nabung pulang ya Bu. Iya, iya, iya. Terus kita tidak pakai masker Mm-mm. saat di itu apa? Misalkan saya mau naik bis gitu ya, naik Mm-mm. transport, kita nggak pakai masker. Nggak mau Hmm. dulu apa sopirnya untuk Oh. naikkan kita.
Hmm. Dia langsung negur. Kalau Hmm. kita bandel ya, kita tetap langsung itu apa diteleponkan polisi. Denda Hmm. 8 juta loh. Hmm. Memakai masker dendanya 8 juta. Masya Allah, iya iya iya. Oh ya memang itu sih ya, memang masyarakatnya juga disiplin ya. Iya. Mm-mm. Pada keluarga gimana? Begitu ada apa namanya kan, wah udah ada kasus positif malah cepet-cepet diminta untuk langsung ke Taiwan lagi, nggak di, jangan di sana ini gitu kan udah ada apa namanya virus baru yang belum terlalu dikenal gitu kan, terus malah Mbak Dewi mau ke sana, terus padahal di Indonesia saat itu kan belum ada ya gitu. Itu keluarga gimana responnya? Jadi Mm-mm. eh, dulu itu sempat sempat kakak saya, oh Jo, jangan, jangan, Mm-mm. jangan Dan ke sana, berangkat. Mm-mm. itu sama Tuhan gitu. Mm-mm. Tapi khawatir gitu. Tapi insya Allah suami saya malah mendukung. Sudah kamu segera berangkat karena eh, suami saya kan tahu bahwa Taiwan itu memang eh, ranking ke-6 terbaik untuk pelayanan kesehatan sedunia. Jadi Hmm. sama suami saya, wis kamu ndang berangkat oh gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, malah malah mungkin ya malah mending di Taiwan gitu kali ya. Soalnya Ya, teman-teman saya juga ada yang anak-anaknya lagi kuliah gitu di luar, malah udah biarin di sana aja nggak usah pulang ke Indonesia katanya, malah mending di sana gitu, lebih lebih terjamin sampai kayak gitu. Saya awal-awalnya loh kok nggak boleh pulang, oh tapi sekarang paham. Bener mending di luar gitu ya. kemarin itu waktu waktu liburan awal liburan summer itu Mm-mm. saya sempat pengen pulang. Mas Mm-mm. aku tidak gitu. Eh, sama suami eh, sabar, jangan kamu di sana aja lebih aman. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Suami dan keluarga yang sudah mendukung, Masya Allah. Mbak, kalau misalnya KBRI-nya sendiri gimana Mbak? Ada langkah apa gitu yang dilakukan untuk para apa ya penduduk Indonesia yang berada di Taiwan? Oh, nggih. Jadi KDEI di sini itu kemarin itu eh, menginfokan, jadi supaya jangan pulang dulu, Mm-mm. terutama untuk siswa. Kalau yang eh, sudah lulus, sudah selesai, diminta jangan dulu, nanti aja. Hmm. Kalau turun sebisa mungkin ditunda dulu kepulangannya. Mm-mm. Tapi untuk yang mahasiswa yang masih eh, pendidikan diminta untuk itu apa sabar dulu, jangan jangan pulang gitu. Mm-mm. Mm. Untuk UPMI juga KDI itu memberikan penyuluhan Hmm. supaya BNI itu TKI TKI yang apa tenaga kerja yang Mm. Indonesia bekerja di sini. Mm. Jadi KDI itu juga ngasih penyuluhan untuk BNI untuk menjaga kesehatan, Mm. eh, cuci tangan, kemudian juga mereka menginfokan bagaimana cara pembelian masker, Mm. kemudian juga KDEI juga membagikan masker, sempat membagikan masker Mm. gratis. Masya Allah, luar biasa. Menurut Mbak Dewi nih Mbak, apa sih yang bikin apa pemerintah Taiwan itu berhasil gitu untuk menangani
kasus COVID-19 ini sampai bisa nol gitu kan penambahannya kemarin-kemarin itu. Iya. Kalau menurut saya itu ya Mm-mm. tetap mungkin eh, di Menteri Kesehatannya itu eh, tiap hari dia itu selalu mengupdate Hmm. eh, Mm-mm. kasus berapa kasus jumlah kasus COVID-19 di Taiwan. Mm-mm. Nah, apa, memberikan informasi Mm-mm. eh, eh, transparan gitu loh ke eh, publik Mm-mm. itu. Kemudian juga mereka juga tegas dalam memberikan eh, punishment Mm-mm. itu orang-orang yang seperti tadi, misalkan mereka nggak pakai masker, dendanya Mm-mm. berapa. Jadi dendanya itu jelas, tertulis jelas, itu diumumkan. Mm-mm. Eh, Kemudian yang nimbun denda itu tidak hanya punishment, tidak hanya untuk individu tapi juga untuk industri. Jadi kalau Mm. industri yang menimbun masker itu ada dendanya juga. Kemudian Mm. eh, mereka itu langsung menyediakan eh, seperti contohnya ya untuk tempat karantina. Mereka tuh langsung nyiapkan tempat karantina khusus untuk Mm. kita-kita yang masuk ke Taiwan. Mm. Kalau rumah sakitnya apalagi ya sangat tersedia ya. Eh, Kemarin itu saya mengikuti eh, international conference di Taipei. Jadi yang memberikan seminar waktu itu Menteri Kesehatannya. Hmm. Pak Petesnya itu cerita, jadi waktu awal kasus COVID-19 itu dia langsung membuka rumah sakit, ya, membuka rumah sakit untuk yang khusus pasien-pasien COVID-19 supaya tidak tercampur dengan pasien lain. Jadi langsung menyiapkan bangsal khusus untuk COVID-19. Hmm. Pada Tapi fasilitasnya rumah sakit atau gedung aja gitu, Mbak? rumah sakit. Jadi rumah Hmm. sakit itu langsung di manage ya, Mm-mm. di yang ruang khusus COVID-19 itu yang mana dipisah dengan eh, pasien-pasien yang dengan penyakit umum gitu. Dia Mm-mm. langsung jadi mereka tuh langsung bergerak seperti itu. Bergeraknya itu langsung cepat seperti itu. Padahal Hmm. waktu itu belum kasusnya belum banyak. Banyak. Iya. Hmm. Oke, iya. Mbak Dew izin ini ya apa namanya membacakan pertanyaan nih dari viewers. Nggih, nggih. Sudah banyak. Tadi udah ada beberapa yang nanya. Mana ya? Sebentar. Ya, dari Mesartika, Mbak, apa tindakan paling utama masyarakat Taiwan dalam melawan COVID-19 katanya? Sebenarnya kalau misalnya di Indonesia sendiri kan sudah di ini nih Mbak disosialisasikan ya sama gitu kan. Ya penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak gitu kan. Tapi aduh, susah gitu. Nah, di sana apa yang paling utama gitu yang masyarakat lakukan untuk melawan COVID-19 supaya apa ya, ibaratnya saling peduli, apakah bagaimana gitu supaya kasusnya tuh tidak ada penambahan. Ya, kalau menurut saya memang yang terpenting itu yang utama itu ya kesadaran diri memang. Hmm, hmm, Kesadaran diri bahwa kita ini eh, menyayangi diri kita dan orang lain.
Hmm. Seperti contohnya kita pakai masker ya. Eh, Mungkin eh, kalau sebagian orang itu kita pakai masker itu ngapain sih kasus di Hmm. sini loh udah gitu. Tapi Hmm. kita tetap disiplin kalau kita keluar kita langsung pakai otomatis itu nyaut Hmm. aja kita langsung nyaut masker. Hmm. Hmm. Saya Oke. rasa yang itu yang utama ya Bu. Hmm. Kesadaran. Kesadaran ya, kesadaran masyarakatnya bagus. Iya. Mbak Dewi di sana ambil jurusan apa, Mbak? Saya ambil nursing. Nursing Keper ya. ya, Keperawat, Masya Allah. Nanti tetap di sana apa pulang? pulang. Pulang, berbakti pada negeri ya. Ya, Iya, kemarin guru besar Universitas Erlangga kan berpulang ya Mbak ya, Masya Allah, turut berduka cita. Karena COVID juga itu. Dengar beritanya Mbak di sana Mbak. iya. Mm-mm. Untuk itu sudah 114 eh, Hmm. di Indonesia. Guru, dokter ya, apa, nakes ya Mbak ya. Eh, nakes itu ya lebih dari hampir 200 untuk nakes, semua nakes. Masya Allah, iya. Dan kita itu tertinggi loh Bu. Di dunia? Iya Bu. Oh, nakes yang berpulangnya ya Mbak ya. Ya Allah. Iya, iya, iya. Iya, saya juga gimana ya? Kayak ya kita pakai masker ya dari pagi sampai sore aja kan udah ngap. Mereka kan pakai APD, masker ya kan, terus pakai maskernya juga yang N95 dilapis lagi kan, N95 aja udara yang masuk cuma 5%, kebayangkan belum lagi pakai APD, hazmat segala macam ya Allah. Untuk kita melakukan sesederhana pakai masker aja kok ya susah gitu ya Mbak ya. Kesadaran itu sih balik lagi ya Mbak. Aduh, sedih deh. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Oke. Uh, oh, tadi sudah saya tanyakan. Mbak, pas sudah ketemu COVID di Taiwan, malah balik ke sana apa nggak takut? Sementara di Indonesia kan belum ditemukan kasus, katanya. Monggo, Mbak. Eh, Ya itu eh, kemarin itu dikuatkan saya sama suami bahwa Mm-mm. eh, lebih baik kamu di sana supaya Mm-mm. lebih Hmm. Iya, 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 iya. mantap. Terus Mm-mm. kita langsung cari penerbangan yang langsung direct ke Taipei. Indirect ya. Mm-mm. Oke, iya Mbak. Kemudian Mbak dari Talita Argani underscore T, Assalamualaikum, mohon izin bertanya sebenarnya kerjasama yang bagaimana yang dilakukan pemerintah Taiwan dan masyarakat sehingga dapat dikatakan berhasil menangani pandemi. Terima kasih katanya. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang bagaimana sehingga bisa berhasil gitu Mbak. Contohnya, Mm-mm. eh, jadi pada waktu itu pemerintah itu minta eh, untuk tidak berkerumun, Mm-mm. eh, sanksi menjaga jarak. Jadi Taiwan itu tidak pernah men-lockdown negara ini loh. Oh, sampai sekarang ini belum pernah ada lockdown ya, Mbak ya? Enggak Oh, pernah ada lockdown. pembatasan Eh, gitu? Pembatasan apa? Kayak di sini kan Pembatasan PSBB, pembatasan sosial berskala besar gitu. mereka Nggak ada yang juga. minta untuk pakai masker, social distancing, kemudian Hmm. mereka memang menutup akses masuk ya, akses masuk ke negara ini, terutama dari negara-negara yang memang apa terdampak gitu. Hmm. Jadi Hmm. mereka nggak pernah ada Lockdown. lock tadi apa stay gitu, nggak pernah. Hmm. Jadi Hmm.
sebenarnya aktivitas itu juga masih tetap, pasar-pasar tetap buka, tapi Oh. masyarakat itu mereka itu eh, semenjak ada eh, kasus itu, Mm-mm. mereka jadi seperti contohnya pasar ya, pasar tetap buka, tapi Mm-mm. mereka menjaga jarak Mm. antara eh, stan satu dengan yang lain. Mm-mm. Kemudian Mm. mereka juga membuat apa, penutup ini, Oh, yang plastik. bisa yang plastik. Oke. Kemudian juga toko kecil itu, mereka itu di pintu masuk itu mereka menyediakan hand Hand sanitizer sanitizer. sebelum Mm. masuk Mm-mm. gitu. Mm. Itu mereka menyediakan sendiri gitu loh. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kesadaran dari masyarakat itu begitu. Luar biasa besar ya. eh, Mm-mm. Mm. Berarti sebenarnya sih apa ya, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan ya mungkin ya mirip-mirip aja dengan Indonesia, tapi yang berbeda itu adalah kesadaran masyarakatnya gitu ya Mbak ya, dan kedisiplinan dalam menjalankannya ya. Iya, soalnya Iya. basically sih sama ya, di kita juga wah nggak berhenti-berhentinya tuh, ayo pakai masker, ayo yang segala macam tadi kan, social distancing, cuci tangan gitu, tapi ya tetap aja gitu kan. Seperti itu, Mbak. Jadi, kalau menurut Mbak Dewi yang berbeda itu adalah ya kesadaran masyarakatnya, sehingga di sana penanganannya berhasil gitu. Ini ada yang minta tips, Mbak. Katanya tips efektif agar masyarakat bisa sadar dan mematuhi protokol kesehatan. Apa ya? Eh, Mungkin ya, Heeh. kalau menurut saya itu pemerintah tuh perlu tegas gitu loh, Hmm. supaya kita ini juga bisa ikut gitu loh. Maksudku, maksud saya itu jadi masyarakat itu ndak apa, ndak ndak bingung gitu loh. Kalau peraturannya itu Jelas. jelas, masyarakat itu pasti akan eh, mengikuti gitu loh. Kalau menurut Hmm. saya, terus Hmm. di masyarakat sendiri mungkin ya, Hmm. itu mungkin perlu, yaitu jiwa, maksud saya kita perlu meningkatkan jiwa apa ya, caring, Kedisiplinan. Caring ya, each other. ya, caring each Mm-mm. other gitu loh. Jadi Mm-mm. kalau semisal kita tidak sayang dengan diri kita, kita bisa Mm-mm. kena, Mm-mm. kita bisa Mm. kena, keluarga kita bisa kena, orang Mm-mm. lain sekitar kita juga bisa. Ya, iya itu dia ya. Care-nya itu kurang karena juga di sini seperti ya seakan-akan nggak serius gitu menanggapi ini loh, ada sesuatu yang nggak nyata sih ya Mbak ya, jadinya Ya, virus karena kan kita nggak nyata ya, jadi sama barang yang tidak kelihatan gitu loh. iya, betul betul, iya. Tapi kegiatan belajar sebelum libur masih berjalan biasa ya Mbak ya? Iya, masih, kami masih tetap tatap muka. Jadi Hmm. perkuliahan kami tetap masuk ke kampus. Cuman Mm-mm. eh, jadi kita ada jarak gitu Mm-mm. antara tempat duduk, untuk kelas itu kita dikasih jarak. Kemudian juga kita tetap pakai masker saat perkuliahan. Dosen kita juga pakai masker saat mengajar. Hmm. Kemudian sebelum kita masuk ke Mm-mm. kelas, kita Mm-mm. disediain hand sanitizer. Jadi kita cuci
cuci tangan sebelum kita masuk ke kampus. Kita itu Mm-mm. cek suhu tubuh kita. Suhu. Hmm. Ya, kalau suhu tubuh kita normal, kita di stempel. Jadi kita dikasih stempel bisa Mm-mm. masuk, kamu bisa masuk gitu. Terus habis Hmm. itu kita masukkan eh, data suhu tubuh kita ke programnya. Jadi eh, Oh. Ada pemerintah itu aplikasi pun gitu ya? ya punya program program kayak paspornya untuk bisa masuk ke kampus itu ada. Hmm. Jadi kita masukkan Mm-mm. eh, ke linknya webnya itu, Kampus. masukkan data kita, baru Mm-mm. kita tunjuk ke itu ke pintu masuk kampus, baru kita Mm-mm. masuk. Kalau enggak masuk ke, jadi kalau kita tidak menunjukkan paspor sehat Mm-mm. kita Mm-mm. tidak bisa. Begitu juga kalau Hmm. kita masuk ke rumah sakit. Rumah Mm-mm. sakit juga diperiksa seperti itu. Jadi memang ketat sekali untuk Mm-mm. itu. Hmm, iya iya. Kemudian kalau misalnya untuk proses belajar mengajarnya sendiri biasa Mbak atau ada apa ya belajar-belajar yang kalau nursing sendiri kayak ada praktek untuk ngobatin kayak gitu nggak sih Mbak? Ada. Praktek ke rumah sakit. Mm-mm. Oh ya, Ada ya iya, Mbak? nggih, ada. Hmm, itu Ya, gimana? eh, tetap tetap kita eh, ke rumah sakit tetap, tapi yaitu masuknya, Mm-mm. saat kita masuk kita itu benar-benar dicek, suhu Hmm, kita, mm-mm. kemudian kita harus masuk eh, ke Rumah programnya. pro- Oh itu ya yang Ya, kayak oh webnya sana baik. kita kemudian Iya. baru kita masuk, Mm-mm. dan eh, dibatasi. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit itu Mm-mm. eh, lebih ketat, dibatasi untuk pengunjungnya, Mm-mm. kemudian untuk Mm-mm. masuknya ke ruang perawatan itu kita benar-benar diketasi. Dipantau ya Mbak ya. Iya iya. Ada tes PCR ini nggak Mbak? PCR berkala gitu nggak Mbak? Iya, iya. Setiap berapa lama Mbak? Eh, itu kalau terutama kalau tenaga kesehatan di sini itu Mm-mm. mereka rutin dicek eh, PCR? PCR. Hmm. Kemudian juga jika, jadi ada contoh ya, Mm-mm. eh, itu ada pelaut ya, Mm-mm. pelaut yang bersandar. Jadi waktu itu sudah aman ya, Mm-mm. kita bulan apa gitu, April atau apa. Itu Mm-mm. waktu itu kan sudah aman ya waktu Mm-mm. itu. Terus ada pelaut yang bersandar ke Taiwan, Kaohsiung. Kaohsiung. Nah, mereka kan langsung dites. Jadi Mm-mm. yang masuk ke daerah Taiwan kan langsung dites PCR. Mm-mm. Hmm. Akhirnya ketahuan kalau positif COVID ya. COVID. Iya, Nggak boleh berarti ya Mbak ya? iya. Tapi orang itu, jadi temannya temannya Mm-mm. temannya. Mm-mm. Jadi pelaut kalau nggak salah tujuh orang pelaut gitu. Satu itu Mm-mm. yang positif. Mm-mm. 7 pelaut itu turun ke Kaohsiung. Yang satu itu positif kalau nggak salah. Nah, satu positif yang 6 orang itu kan dia Mm-mm. kalau nggak salah keluar makan gitu loh, cari makan gitu loh. Hmm. Nah, di apa, pemerintah itu langsung, polisi itu langsung langsung mendata kemana saja dia, men-track. Hmm.
tracking ya. Iya. Bisa langsung yang 6 orang itu kemana saja. Itu Hmm. langsung di toko tempat makannya itu langsung ditutup di desinfektan, Mm-mm. terus perbelanjaannya itu langsung ditutup di desinfektan ya. Jadi mallnya Hmm. itu kita ke mallnya itu ditutup. Terus Wow. langsung ada informasi Mm-mm. apakah kamu, jadi langsung ada email blast message ke kita. Mm-mm. Apakah kamu sama tanggal ini sampai tanggal jam sekian kamu ke mall Tempat ini. ini gitu ya. Nah, Oh. itu langsung kalau Mm-mm. kalau memang iya kamu Mm-mm. segera ke PCR. ya langsung PCR gitu. Hmm. Nah, teman saya tuh waktu itu ada, dia enggak ke sana, cuman temannya Mm-mm. itu ke mall itu, Mm-mm. tapi temannya negatif. Nah, Hmm. teman karena dia itu satu satu itu satu satu Dorm gitu ya, dormitory gitu atau apa Mbak? jadi semuanya langsung di PCR. eh, seperti itu. PCR-nya bayar Eh, atau gratis sih Mbak? Kalau kita punya NHI ya, National Health Insurance, seperti Mm-mm. BPJS itu kita bisa Gratis. bayarnya, iya bisa gratis, Oh. atau bisa bayarnya sangat nambahnya itu sedikit. Oh, Tapi diskon gitu ya, ada potongan. Oh, iya, cuma alah. bayarnya kok sangat murah sekali. Tapi Hmm. kalau kita ndak punya NHI, kita diminta untuk membayar. Jadi kalau Oh. kita punya NHI seperti ini, itu kita Hmm. gratis untuk ke pelayanan Hmm. kesehatan. Ke rumah sakit kita Hmm. gratis, untuk pemeriksaan itu kita gratis. Kalau untuk Mm-mm. seperti tadi ya cerita saya itu kalau kan kan itu karena memang kita diminta untuk periksa, Mm-mm. itu gratis. Mm-mm. Ya, 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 ya. Semuanya itu di Oke. situ, meskipun nggak bersentuhan, itu langsung Mm-mm. di tracking semua, gitu. Sistemnya ya jelas ya. Ini juga ada yang nanya nih Mbak, sudah canggih itu teknologi menurut Mbak apa yang menyebabkan peningkatan penyakit corona itu sendiri walaupun kita sudah termasuk orang yang taat protokol. Tadi sih Mbak Dewi sudah menjelaskan ya bahwa peningkatan itu bukan peningkatan sebenarnya, ada kasus baru karena peningkatannya ya rendah sekali. Kasus barunya 2 ya Mbak per 11 September kemarin ya. Itu karena Iya, baru pulang dari luar negeri gitu ya Mbak, orang lokal yang Indonesia. baru dari Indonesia luar negeri Iya. diperhalus. Iya Mbak Dew, terakhir dong Mbak, sarannya Mbak Dewi nih bagi masyarakat Indonesia agar juga bisa segera terbebas dari COVID-19 ini apa sih Mbak? Monggo Mbak. Oke, oke, terima kasih. Eh saran saya nih, ayo nahan diri, ayo kita menahan diri. Hmm. Eh, ayo kita bersabar. Eh saya tuh sedih kalau apa lihat lihat-lihat cerita gitu ya. Mm-mm. Aduh, kok ya masih tetap jengkal Normal. gitu loh. Mm-mm. Eh, apa teman-teman saya yang di Indonesia itu kok si saudara-saudara saya itu kok ya si jengkal gitu loh. Ayo sabar gitu loh. Karena kita ini kan melawan melawan musuh yang enggak kelihatan kan. Kelihatan. Mm-mm. Eh, itu tambah lebih bahaya gitu loh. Iya, betul. Tolonglah, teman saya itu sudah banyak yang meninggal. Mm-mm. Tuh. Hmm. Tolong,
bantu kami para tenaga kesehatan itu dengan paling tidak itu ya patuhi protokol gitu loh. Eh, Makan memang nggak bisa ya kita melarang orang untuk kamu tetap di rumah aja kan juga butuh untuk keluar. Tapi tolong kalau nggak perlu ya wis Nggak di usah. dulu gitu loh. Mm-mm. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, iya. Mbak Del, Masya Allah nggak terasa tuh udah mau jam 5. Matur nuwun sangat, terima kasih sekali karena sudah Satu-satu. menemani ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Masya Allah banyak banget yang bisa saya ambil gitu kan tentang apa ya kebiasaan masyarakatnya, kemudian juga dari pemerintahnya gitu kan terkait penanganan COVID-19 di Taiwan. Makasih banyak Mbak Dewi, sehat selalu. Jangan lupa selalu patuhi protokol Kasih. kesehatan. Iya. Iya, Mas, sehat-sehat nah, nih Mbak. iya. Oke, Terima salam untuk kasih. keluarga. Iya Mbak. Semoga COVID ini kita segera bisa berlalu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Iya, makasih Mbak. Iya, Ya, itu pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat ya Mbak. Ye, sami-sami Bu. Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dewi Mariam, SKAP NS MKAP. Beliau adalah eh, Kepala Perawat Instalasi Rawat Inap Bedah RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang sekarang sedang menempuh kelanjutan pendidikannya untuk pendidikan S3 PhD Student School of Nursing di Kaohsiung Medical University Taiwan. Nah, tadi banyak sekali yang sudah beliau sampaikan ya, seperti pesannya untuk kita masyarakat Indonesia agar bisa terbebas dari COVID-19 ini adalah ayo kita menahan diri dan bersabar untuk tidak keluar karena kita melawan musuh yang tidak terlihat. Tolong katanya bantu kami para tenaga kesehatan dengan cara patuhi protokol kesehatan untuk COVID-19 ini. Dan di Taiwan, di sana mereka berhasil untuk menanggulangi ya penambahan kasus positif COVID-19 yang baru ini. Jadi di Taiwan itu selama berbulan-bulan tidak ada penambahan kasus baru atau nol penambahan kasus baru, bahkan kasus yang positif meninggal kemudian meninggal pun itu di bawah 2 digit angkanya, itu kalau saya tidak salah hanya 7 orang saja gitu yang meninggal gitu. Nah terakhir kemarin tanggal 11 September ada 2 kasus positif baru setelah berbulan-bulan nol pemirsa viewer semua itu karena ada masyarakat lokal yang baru kembali dari Indonesia. Dan di sana penanganannya itu sangat cepat karena berkaca pada pengalaman pemerintah menangani SARS tahun 2003 di mana masyarakatnya banyak yang meninggal, maka dari itu pemerintah Taiwan segera bersiap antisipasi untuk menghadapi hal-hal seperti SARS di tahun 2003. Dan betul saja tahun 2020 ini terjadi ada pandemik virus COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Taiwan. Pada saat itu menurut data ada kasus pertama positif Taiwan itu sekitar tanggal 21 Januari, kemudian pemerintahnya langsung melakukan berbagai macam tindakan untuk mengantisipasi dan juga mengurangi ya supaya tidak bertambah kasus positif baru, yaitu dengan cara memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, kemudian memberikan sanksi yang tegas untuk individu maupun industri, dan sosialisasi tanpa henti juga edukasi tanpa henti kepada masyarakatnya. Tetapi di Taiwan dan di Indonesia walaupun sebenarnya pemerintahnya sudah banyak melakukan hal-hal
pengambilan langkah yang sama ya. Kalau menurut saya yang menjadi pembeda adalah kesadaran dari masyarakatnya, kedisiplinan dari masyarakatnya. Nah, maka dari itu yuk dalam program Nina Nugroho Solutions ini saya tidak lelah-lelahnya berpesan kepada viewer semua untuk yuk mari kita selalu menjaga prosedur kesehatan COVID-19, selalu pakai masker kemana-mana, cuci tangan, kemudian juga kalau nggak perlu ya nggak usah keluar, dan juga yang terpenting adalah yuk mari kita sadari, kita sayangi diri kita sendiri, kita sayangi juga keluarga kita gitu, caring each other kalau tadi kata Mbak Dewi Mariam. Ya sekarang waktunya untuk pengumuman pemenang. Siapakah yang berhak menjadi pemenangnya sore hari ini? Ada 2 orang yang sudah dipilih oleh tim kami. Yang pertama adalah Talita Argani. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, mohon izin bertanya, sebenarnya kerjasama yang bagaimana yang dilakukan pemerintah Taiwan dan masyarakatnya sehingga dapat dikatakan berhasil menangani pandemi COVID-19? Terima kasih. Selamat kepada Talita Argani _T. Kemudian pemenang kedua adalah 7 Megawati. Pertanyaannya, sudah secanggih itu teknologi, menurut Mbak apa yang menyebabkan peningkatan penyakit corona itu sendiri walaupun kita sudah termasuk orang yang taat protokol? Selamat kepada Talita Argani _T dan 7 Megawati. Mohon untuk masuk ke dalam Instagramnya Nina Nugroho Store, kemudian di bio itu ada link yang bisa diklik. Silakan klik linknya untuk kemudian tersambung dengan sales advisor kami untuk diarahkan bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Oke, terima kasih udah jam 5:02. Saya Nina Nugroho undur diri dari program Nina Nugroho Solutions sore hari ini melalui live Instagram di Nina Nugroho Store. Ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama, jam 4 sore dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya. Terima kasih, selalu sehat Mbak, selalu dalam lindungan Allah, jangan lupa jaga terus kesehatannya dan jaga protokol kesehatannya. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.